Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari Bunda Krisandi. Selamat datang di bulan yang baru, yaitu Juli 2025. Mungkin sudah hampir 3 bulan ini, memang aku sedang bergumul dengan diriku sendiri. Aku tidak fokus berdoa, membaca Alkitab, bahkan aku merasa kering secara rohani, mental, dan jiwa aku. Hampir tiap malam aku mengalami mimpi buruk, bahkan roh jahat seakan-akan menyerang aku terang-terangan. Jadi antara aku tidur, tapi mataku itu seperti terbuka, dan melihat di kamar aku itu ada sosok roh jahat dan wajahnya itu menyeramkan, dan ingin mencekik leher aku. Jadi dada aku itu terasa sesak dan rasanya tuh aku udah teriak keras tapi nggak ada yang denger. Coba kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian seperti itu? Dan ini bukan pertama kalinya aku mengalami mimpi seperti ini. Jadi setiap aku mimpi seperti ketindihan dan terasa sesak, seperti ada sosok yang menyerang, pasti aku selalu teriak, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuh biasanya aku tuh teriak bisa sampai 3 kali baru aku tuh sadar gitu, seperti kembali lagi ke alam nyata ya. Saat aku lihat sekeliling kamar ya gak ada apa-apa, dan saat aku bangun pasti rasanya badan tuh capek banget, seperti tenaga itu tuh terkuras. Sebulan yang lalu roh jahat ini menyerang, tapi berupa sosok laba-laba hitam cukup besar dan juga kelelawar yang juga lumayan besar. Jadi mataku itu tuh seperti terbuka sedikit, dan sama juga laba-laba sama kelelawar itu coba menyerang aku, dan ya itu benar-benar seperti nyata. Aku berusaha melek dan mencoba gerakin tubuh gitu, tapi aku tetap gak bisa. Sampai aku teriak dalam nama Tuhan Yesus itu beberapa kali, barulah aku bisa menggerakkan tubuh aku dan sadar. Saat aku melek ya laba-laba sama kelelawar itu gak ada. Rasanya tubuh aku tuh lemes dan nafas aku itu seperti ngos-ngosan gitu. Tapi yang aku lakukan adalah kembali tidur dan tidak berdoa. Rasanya males dan lemes banget untuk berdoa. Bahkan mulut itu rasanya seperti terkunci. Aku pun juga mengalami mimpi-mimpi buruk yang lain, dan bahkan semuanya aku abaikan. Intinya aku malas berbuat sesuatu. Bahkan tidak ada keinginan kembali untuk membuat video di YouTube ataupun pekerjaan lainnya. Aku juga merasa gak ada sukacita dan damai di hidup aku. Ada aja hal yang membuat aku cepat ke-trigger dan kesal. Kemudian aku mengalami kesialan, penundaan, bahkan aku makin mandek atau stagnan di hidup aku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, sampai sudah 3 bulan berlalu, dan akhirnya pada tengah malam aku duduk termenung dan aku yakin ada sesuatu yang tidak benar. Malam itu aku minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan menyingkapkan di hati aku bahwa aku mengalami serangan rohani atau serangan spiritual. Aku langsung nangis, aku bertobat, dan aku minta ampun sama Tuhan karena seperti sudah lama banget aku berpaling dari Tuhan. Sudah lama rasanya aku gak menyapa Tuhan. Sudah lama rasanya tuh hati aku jauh sama Tuhan. Gini ya, jadi jika kamu tuh selalu intim sama Tuhan, ada komunikasi sama Tuhan, kamu tuh rasanya deket sama Tuhan, itu tuh pasti akan beda banget saat kamu menjauh sama Tuhan.
Jadi rasa senang dan sukacita yang dunia berikan tuh akan terasa beda banget sama damai dan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan juga menekankan di hati aku bahwa jauh di lubuk hati aku itu masih belum bisa berdamai sepenuhnya dengan diriku sendiri dan juga masa lalu aku. Jadi aku lulusan psikologi dan aku pun masih terus belajar tentang sesuatu yang berbau psikologi. Dan puji Tuhan itu membantu aku banget karena aku juga menggali diri aku sendiri pastinya, seperti kenapa sih aku merasakan hal ini, kok bisa sih aku mudah tersinggung atau kesal dengan hal ini. Dan ternyata aku masih menyimpan luka dan trauma dari masa lalu. Aku masih merasa pahit dan marah pada orang-orang di masa lalu yang telah membuat aku sedih, kecewa, sakit hati, dan trauma. Jadi secara psikologinya aku mencari tahu mengapa luka dan trauma itu masih ada. Di mana akar masalahnya? Intinya aku mencari tahu juga dari sisi psikologi. Dan secara spiritualnya adalah iblis pasti selalu mencoba membawa kita kembali ke masa lalu, mengingatkan kita pada masa lalu, mengingatkan dosa apa yang telah kita lakukan di masa lalu, mengingatkan kejadian buruk di masa lalu, mengingatkan orang-orang di masa lalu yang telah menyebabkan kita memiliki luka dan trauma di masa kini, yang menyebabkan kita merasa dunia itu jahat pada kita. Orang-orang hanya ingin memanfaatkan kita, keadaan gak adil dan berpihak pada kita. Dan ini akan terus-menerus kita hadapi sehingga kita merasa bahwa kita adalah korban dan akan selalu memiliki mental seorang korban. Akhirnya yang terjadi adalah kita tidak pernah hidup di masa kini, kita tidak bisa fokus untuk ke depan, dan kita selalu menghidupi masa lalu dan akhirnya mengalami kemunduran. Jadi aku disingkapkan banyak oleh Tuhan akar masalah apa di dalam diri aku yang harus diselesaikan. Intinya banyak hal yang aku bisa pelajari dari setiap kejadian hidup yang aku alami. Rasanya roh aku itu kembali disegarkan, jiwaku kembali dipulihkan, dan mental aku pun disehatkan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang aku cari dan butuhkan. Pertanyaannya adalah, mengapa aku mengalami serangan rohani atau spiritual? Bukan aku saja, kita semua bisa mengalami serangan spiritual. Malah di saat kita taat, rajin beribadah, rajin berdoa, baca Alkitab, dan hidup sesuai kehendak Tuhan pun kita masih bisa mengalami serangan spiritual. Salah satu alasannya adalah iblis marah karena kerajaannya terguncang akibat kehadiran anak-anak Tuhan yang taat pada firman dan yang berdoa. Hal itu menggoncangkan kerajaan kegelapan. Istilahnya, kehadiran kita merupakan ancaman bagi musuh atau iblis. Jadi saat kita mengalami serangan spiritual, mengapa rasanya seperti kita itu tidak bisa mengenali atau sadar bahwa ini adalah serangan, bahwa ada yang tidak beres yang terjadi di alam roh. Karena serangan ini seringkali datang secara halus, dan apa yang kita alami itu tidak terjadi sekaligus, tapi perlahan. Contoh, serangan melalui kegagalan yang berulang-ulang, terjebak dalam siklus atau pola kehidupan yang sama. Bahkan bisa melalui mimpi, seperti yang sudah aku bilang tadi. Namun bisa juga diawali dengan hal-hal yang baik, contohnya, kamu mendapatkan promosi atau naik jabatan, atau bisnis kamu berhasil sehingga omset kamu meningkat karena banyaknya penjualan. Hal tersebut akan lebih banyak menyita waktu kamu dan menambah fokus kamu terhadap pekerjaan kamu. Tapi mengurangi bahkan menghilangkan jam doa kamu.
Kamu menjadi lebih sibuk sehingga akhirnya kelelahan dan akhirnya udah capek untuk berdoa. Dan ini merupakan bentuk serangan spiritual dari taktik iblis yang sangat halus. Roh jahat beroperasi dalam kegelapan. Dan saat kita tidak peka secara spiritual, maka kita tidak akan melihat apa yang terjadi di kehidupan kita sampai hal itu akhirnya telah menyebabkan kehancuran pada hidup kita. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu adalah tujuan utama dari musuh atau roh jahat, yang targetnya adalah karir, keuangan, kedamaian, pernikahan, kesehatan, dan yang lainnya. Alam roh itu sangat nyata dan pertempuran sudah terjadi di sana sebelum terwujud atau termanifestasi di dunia fisik. Banyak orang diserang namun tidak sadar. Itulah sebabnya kita harus peka secara rohani atau spiritual. Di 1 Petrus 5 ayat 8 sudah dijelaskan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis selalu mencari pintu yang terbuka atau celah dari diri kita di saat yang lemah untuk menyerang segala aspek kehidupan kita. Ada dua kemungkinan serangan spiritual itu terjadi. Yang pertama, memang karena kita memiliki celah sehingga iblis dapat dengan mudah menyerang. Yang kedua, mungkin kita merasa kita berada di jalur yang benar, taat pada perintah Tuhan. Intinya kita tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Namun hal ini karena siapa kita di dalam Yesus Kristus. Jadi iblis tidak menyerang bejana yang kosong. Dia menyerang orang-orang yang membawa sesuatu yang berharga untuk kerajaan Tuhan. Saat aku juga konsisten membuat video seperti ini, maka aku juga menjadi salah satu target dari si jahat. Ya, mereka akan mencoba berbagai hal untuk menyerang di setiap aspek kehidupan aku. Dan benar aja, 3 bulan terakhir ini aku tidak memiliki keinginan untuk membuat video lagi. Padahal banyak hal yang ingin aku sampaikan. Jadi seperti iblis itu ingin aku berhenti membuat video seperti ini. Mulut aku seperti dibungkam sehingga aku sulit berdoa, deklarasi, dan malas untuk membuat video. Coba deh tulis di komentar, mungkin ada juga kesaksian dari kalian yang sedang merasa lagi malas berdoa. Intinya kalian sedang tidak ada semangat atau gairah untuk berdoa akhir-akhir ini. Selain itu, mungkin kamu juga ada yang merasa bahwa kok kejadian buruk seperti bertubi-tubi menimpa aku ya. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain datang. Jadi gini, kamu merasa sudah melakukan doa pemberkisuan kutub, tidak menyimpan benda-benda yang mengandung magic atau berhala. Intinya kamu adalah orang yang taat di dalam Tuhan. Namun ternyata hal ini menjadi target utama iblis untuk menyerang kamu. Contoh di Alkitab pasti kamu tahu kisah Ayub yang saleh, namun iblis meminta izin pada Tuhan untuk mengujinya. Kisah Yusuf, di mana saudara-saudaranya membencinya. Bahkan Yesus sendiri dicobai di padang gurun oleh iblis. Jadi ya kita juga bisa menghadapi serangan spiritual. Bahkan tidak harus selalu mengalami kejadian buruk. Di saat kita tidak bisa berdoa saja, itu sudah merupakan serangan spiritual. Aku selalu bawa ayat ini setiap kali aku membahas tentang dunia alam roh, agar kita selalu ingat, yaitu di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pertanyaan dari situasi ini yaitu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, perkuat kehidupan doa. Kok saat tidak bisa berdoa malah harus memperkuat kehidupan doa? Karena doa adalah senjata yang paling dahsyat.
Saat beberapa bulan ini aku semakin jauh dari Tuhan, maka yang aku lakukan adalah kembali mendekatkan diri pada Tuhan dan kembali konsisten berdoa, terutama pada tengah malam, karena merupakan doa peperangan yang paling intens. Yang kedua, menyelami firman Tuhan lebih dalam. Jadi tidak hanya sekedar membaca Alkitab, tapi juga mendeklarasikan ayat-ayat firman Tuhan. Aku deklarasikan firman yang menghancurkan kekuatan musuh, deklarasikan ayat tentang kehidupan, berkat, kesehatan, dan perlindungan. Yang ketiga, hancurkan setiap orang kuat. Aku pernah bahas video tentang siapa orang kuat itu, jadi kamu bisa tonton selengkapnya ya. Yang keempat, jalani hidup kudus. Dosa adalah pintu terbuka bagi musuh. Maka dari itu, kejarlah kebenaran dan kekudusan untuk memperkuat pertahanan rohani kita. Yang kelima, terlibat dalam doa peperangan. Jadi melakukan doa peperangan di sini adalah di mana Tuhan sudah berfirman di Lukas 10 ayat 19 bahwa kita diberikan kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga berdoalah dengan kuasa dan otoritas. Perintahkan setiap kekuatan jahat yang ditugaskan untuk melawan kita untuk dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang keenam, kelilingi diri kita dengan orang yang tepat dan beriman. Aku tidak menyuruh kalian untuk hanya memiliki teman sesama Kristen. Tidak. Kalian bisa berteman dengan siapapun. Bahkan aku juga memiliki sahabat yang bukan beragama Kristen. Tapi yang aku maksud adalah, jika lingkungan, teman, atau orang di sekeliling kamu membuat kamu melakukan hal yang buruk dan kehidupan rohani kamu semakin menurun, maka kamu harus lepas dari orang-orang tersebut. Yang ketujuh, lakukan pujian dan penyembahan. Pernah ada yang tanya, apa itu pujian penyembahan? Jadi kita menyanyikan lagu-lagu yang kalimatnya adalah berupa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kamu juga bisa cari di YouTube lagu pujian dan penyembahan, dan itu banyak sekali. Contoh lagunya seperti ini. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ya, lagu dimana kita memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji kebesarannya, meninggikan namanya. Yang kedelapan, miliki iman yang teguh. Walaupun saat ini kita belum melihat hasil dari apa yang kita doakan, tetap miliki keyakinan bahwa jawaban Tuhan itu akan melebihi apa yang kita minta dan doakan. Yang kesembilan, nyatakan kata-kata nubuatan dan positif atas hidup kamu. Ucapkan hal-hal yang baik atas hidup kamu, batalkan pola negatif, dan nyatakan kemenangan kamu setiap hari. Yang kesepuluh, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kamu bisa baca di Efesus 6 ayat 13-18. Yang ke-11, jangan beri tempat atau celah bagi iblis. Coba cek hidup kamu untuk mencari area-area yang memungkinkan iblis memiliki akses masuk, seperti sikap tidak mengampuni, masih menyimpan kepahitan dan dendam, atau kamu pernah bahkan sering mengucapkan kata-kata negatif terhadap diri sendiri. Dan apapun itu, cuma kamu yang tahu apa saja celah yang masih terbuka. Setelah itu segera tutup pintu atau celah tersebut. Seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke, itu adalah cara bagaimana mengatasi serangan rohani atau spiritual. Jika kamu menerapkan semua prinsip ini dengan iman dan konsistensi, maka Yesaya 57 ayat 17 tergenapi dalam hidup kamu, yaitu setiap senjata yang ditempa terhadap kamu tidak akan berhasil.
Aku membagikan hal ini karena aku sendiri mengalaminya. Kita harus peka secara rohani untuk mengenali tanda-tanda serangan rohani atau spiritual sebelum pada akhirnya serangan itu berakar dalam kehidupan kita. Musuh atau iblis itu terkadang cara kerjanya sangat halus. Dimulai dengan malas untuk berdoa, sehingga kita berada dalam keadaan yang stagnan atau mandek, menunda-nunda pekerjaan, kemudian kita merasa bingung dan kosong, hingga akan ada kegagalan, mungkin dalam hal pekerjaan, hubungan, bisnis, dan puncaknya adalah kita mengalami stres dan depresi, di mana akan mengganggu mental dan sistem kekebalan tubuh sehingga kita bisa mengalami sakit. Jika kita tidak segera menanganinya, maka dapat berkembang menjadi sebuah kemunduran besar di segala aspek kehidupan kita. Mungkin itu di arah finansial, kesehatan, hubungan, bisnis, pekerjaan, dan yang lainnya. Itu sebabnya kita harus tetap waspada, berdoa, dan berakar pada firman Tuhan. Kiranya pengalaman aku ini juga bisa menjadi warning atau peringatan bagi kamu semua. Berdiri teguh, ambil otoritas di dalam Yesus Kristus, dan tolak dengan keras untuk selalu menjadi korban dan memiliki mental seorang korban. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat, dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye bye, see you in the next video.